bisa dihubungi, pastikan kirim nama dan kelas teman-teman. Di situ ada kelas 10 dan 11-nya ada di WA yang pertama. Untuk kelas 12-nya ada di WA yang di bawah. Jadi untuk adik-adik yang sudah join, boleh minta bantuannya untuk presensi terlebih dahulu ya. Kirimkan nama dan kelas ke kontak yang ada di layar teman-teman semuanya. Sembari menunggu teman-teman yang lain join, yang sudah di dalam boleh minta bantuannya untuk presensi terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu, Mbak Ranita. Menyapa dulu. Selamat siang Bu Sumartini. Apa kabar Bu? Daftar partisipannya semakin bertambah ya. Boleh mungkin saya sapa kembali untuk adik-adik yang baru join semuanya. Selamat siang. Kakak boleh minta bantuannya sebentar ya. Sebelum webinarnya kita mulai, kakak boleh minta teman-teman untuk melakukan kehadiran presensi terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan kelas ke kontak WhatsApp yang ada di layar teman-teman. Jadi untuk adik-adik kelas 10 dan 11, boleh kirimkan nama dan kelas di kontak WhatsApp yang di atas, yang 081111. Dan untuk teman-teman yang kelas 12 SMA, itu ada kontak di WhatsApp yang 0857. Pastikan kirimkan nama dan kelasnya ya teman-teman ya. Jadi contohnya 12 IPA berapa, 12 IPS berapa, atau 10 dan 11 IPA IPS-nya berapa. Nanti kirimkan kontaknya ke WhatsApp yang ada di layar teman-teman. Nanti nama-nama yang masuk akan kakak jadikan sebagai tanda bukti kehadiran adik-adik di webinar hari ini ya. Jadi pastikan yang sudah di dalam, yang sudah join sama kita, sebelum acara webinar ini bisa kita mulai, kakak minta waktu untuk teman-teman yang sudah di dalam melakukan presensi terlebih dahulu. Boleh ya? Iya, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama. Baik, Kak. Terima kasih atas infonya. Udah saya absen, Kak. Oke, makasih ya. Iya, udah, Kak. Udah, Kak. Kita pertama kembali ke ini ya. Iya. Kasih makan. Coba kasih makan. Ini lagi ngelati makan. Ngelati. Apa kasih? Kasih. Ya. Ada darahnya ya, ada. Ya. Ada darah. Ya. Ya. Ya, ini kita untuk susi ini. Ya, terus apa? Jadi kalau susi kurang. Halo, selamat siang buat teman-teman yang baru join. Kakak sapa kembali ya. Kakak sudah terima ada sekitar 110 teman-teman kelas 10 dan 11, 12 juga yang sudah melakukan presensi via WhatsApp. Kakak boleh kembali ya, mungkin ada teman-teman yang baru join. Untuk presensi terlebih dahulu, jadi kalau kelas 10 dan 11 ada kontak WhatsApp di atas yang 081111. Untuk teman-teman kelas 12 itu ada di 0857. Jadi kakak minta bantuannya untuk presensi terlebih dahulu ya dia. Boleh via WhatsApp, nanti nama-nama yang masuk akan kakak berikan sebagai tanda bukti kehadiran adik-adik webinar hari ini bersama kita Ganesha Operation.
Jadi untuk teman-teman yang sudah join di dalam bersama kita, jangan lupa pastikan presensi terlebih dahulu. Kali ini kita presensi via WhatsApp. Untuk kelas teman-teman jangan lupa ya 10 IPA atau 10 IPS berapa dan 11 IPA berapa, 11 IPS berapa. Nanti akan kita rekap sebagai tanda bukti kehadiran teman-teman semuanya. Kita mulai. Halo Pak Iwan, Bu Ya. Ana, sudah bisa kita mulai, Pak Iwan dan Bu Ana. Silakan Dan mungkin Pak. sambutan dulu Bapak Ibu dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Elvira. Atau ada perwakilan mungkin Pak Iwan, Bu Ana dari sekolah atau Bu Ayu dari sekolah untuk Ini dari menyampaikan sepatah dua patah kata Bapak Ibu. ada Bu Prapti sama Pak Zainal, Bu. Tunggu sebentar, Dari Bu sekolah. Elvira segera bergabung. Sudah Oh iya, bergabung. sama Bu Elvira nanti. Sebentar, Baik sebentar. Bapak Ibu, terima kasih. Kita tunggu sebentar Pak Roganda ya. Ya, ya. Pak Roganda, Pak Sanjaya, Pak. Di sini ada kebetulan hadir 2 wakil kepala sekolah, Pak Sanjaya. 1 Bu Suprapti itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang 1 lagi Pak Zainal itu wakil kepala sekolah bidang humas Sapras. Itu Oh, Mas baik. Sanjaya. Pak Iwan, Bu Suprapti, dan Pak Zainal. Terima kasih. Ya. Pak Sanjaya masuk kelas nanti. Iya, sebentar lagi masuk kelas Pak. Oh ya, udah. Terima kasih Pak Sanjaya, udah mungkin boleh kami tinggal ya. Siap, Pak Roganda. Mohon maaf Pak Sanjaya lagi masuk kelas sebentar lagi dengan Bu Ranita, saya tinggal sendiri. Ya, Kegiatan kirimin nomor aku pipi. Mohon izin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Siang Pak, saya dengan Rena, orang tua walinya Sofyan. Jadi tapi udah absen kan? Absennya gimana sih? Nggak ngerti. Cobalah ngerti. Alhamdulillah Bu Elvira sudah bergabung. Selamat bergabung Bu El. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, Korlas, kelas 10, 11, 12, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, Wali kelas, Guru bidang studi. Mohon maaf saya agak terlambat baru selesai webinar di yang satunya lagi. Silakan Bu Prati. Ayo ada Pak Iwan, ada Pak Iwan. Ya Bu El. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu El. Ini kita sedang menunggu Bu Elvira. Ini Ya, MC-nya ayo, siapa nih? ngomong. Pak Jenal. MC-nya Bu Rita aja. Oh, Bu Rita. Ya, silakan Bu Rita mana? Halo. Oh ya deh ya Bun, tunggu ya, bentar Bun. Yo. Berita sudah bergabung, Bu Prap. Halo, Bu Rita, silakan kita mulai. Ini bisa direkam Bu Prapti. Sudah direkam? Oke, Bu, nanti sama- bisa untuk orang tua yang tidak hadir. Bu Margarita sudah siap? Ya udah Bu Prapti aja deh. Bu Ini ada Pak Margarita. Jenal. Bu Rita. Bu Gitu, Rita Bu. atau Pak Jenal deh yang sudah siap. Ayo silakan Pak Jai. Oke, makasih Bu Prapti. Bu El minta izin untuk memimpin acara. Baik, Iya, Bapak Ibu silakan, semuanya, Pak Jai. kita mulai acara webinar di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat. Yang terhormat
Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Jakarta, Ibu Elvira, beserta wakil dan staf. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 7 Jakarta, Ibu Dila Sinta, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas dari kelas 10, 11, dan 12. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang setia menemani atau mendampingi putra-putrinya dalam rangka mencari ilmu, ya, mencari ilmu terkait dengan bagaimana sukses masuk ke PTN, ya, melalui jalur senam PTN dan UTBK. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu narasumber beserta jajarannya dari Ganesha Operation, ya, terima kasih atas kerjasamanya sudah bergabung di SMA 7 Jakarta. Pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu, berjumpa, bermuajahah secara virtual dalam rangka kegiatan webinar yang diselenggarakan kerjasama antara sekolah, komite, dan dari Ganesha Operation. Gelas gitu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara webinar dimulai, izin saya membacakan susunan acara webinar di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah, sambutan yang kedua dari Ketua Komite SMA 7, yang ketiga adalah acara inti webinar, yang keempat acara tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara webinar ini berjalan dengan lancar dan menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi putra-putri kita, peserta didik, siswa kelas 10, 11, dan 12. Untuk itu, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah. Pada Ibu Elvira, waktu dipersilahkan. Baik, Pak J, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Roganda Siregar serta tim dari GO. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pengurus komite, Bu Dila dan kawan-kawan, dan juga Pak Iwan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Korlas, kelas 10, 11, dan 12. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan staf SMA Negeri 7, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Pengajar MAPEL, dan yang Bu El banggakan adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 sebanyak 726. Harusnya hadir semua ini, Nak. Kelas 10, 11, 12. Nanti Bu El akan minta ini laporan dari Bapak Ibu Wali Kelas, khususnya kelas 12 dulu, mohon didata anak-anaknya. 36 kali 7, 252. Apakah sudah bergabung Bapak Ibu Wali Kelas kelas 12
Ini acara sangat penting diikuti oleh anak-anak kita, khususnya kelas 12, tapi juga kelas 10-11 dalam rangka persiapan untuk kalian bisa lanjut kuliah di perguruan tinggi negeri maupun kedinasan di tahun 2023 dan 2024 ya, khusus kelas 11 dan 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmatnya, barokahnya kita pada siang hari ini masih diberi sehat oleh Allah sehingga kita masih bisa bertatap maya secara virtual dalam rangka mensukseskan anak-anak kita khususnya kelas 12 pada tahun 2022 ini agar bisa mereka kuliah di perguruan tinggi negeri maupun kedinasan. Ini salah satu bentuk upaya kita, kerjasama kita dengan Korlas, dengan komite, dan juga dengan GO khususnya pada hari ini, sehingga ini bisa terlaksana. Kita harus bersyukur SMA Negeri 7 dalam beberapa bulan Bu El berada di SMA Negeri 7, dukungan yang luar biasa dari semua pihak, dari Bapak Ibu guru SMA Negeri 7, Bapak Ibu guru dan karyawannya, luar biasa supportnya, apalagi komitenya, korlas-korlasnya, rasanya kita seperti sudah kenal lama. Ya, walaupun Bu El baru sebulan setengah, tapi perasaan hati itu kita sudah seperti saudara yang sudah kenal lama. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Pesan Bu El kepada anak-anak, khususnya kelas 12, tolong diikuti kegiatan ini, disimak betul-betul, dan jika menyimak betul-betul, insya Allah ada pertanyaan. Jadi nanti ada sesi tanya-jawab dengan Paroganda, itu betul-betul kalian manfaatkan ya Nak ya, sehingga apa yang kalian tadinya tidak tahu pada akhirnya bisa terang, jelas, dan memang harapan Bu El dan Bapak Ibu guru serta orang tua kalian bagaimana supaya kalian itu kelas 12 itu sudah fokus untuk menghadapi ya pertama untuk ujian, untuk kelulusan, yang kedua kalian harus bisa kuliah di negeri. Nah, itu nanti dari Bapak Roganda akan memberikan trik-triknya sukses untuk jalur SNMPTN-nya, Nak, jalur non-tes ya, hanya seleksi dengan rapot, itu nanti trik-triknya beliau akan sampaikan, disimak betul-betul. Makanya sayang sekali 374 peserta ini kalau ternyata kelas 12 kehadirannya masih di bawah 50%. Bu El berharap kelas 12 harusnya sudah hadir 252, paling tidak 250 kelas 12. Nah, kelas 10-11 ya paling tidak adalah 75% yang bergabung pada siang hari ini. Mohon kepada Bapak Ibu wali kelas, khususnya kelas 12, tolong dicek keberadaan anak-anak, apakah masih ada yang belum bergabung, tolong dihubungi. Bapak Ibu Korlas juga tolong dibantu agar anak-anak kita pada siang hari ini betul-betul ikut kegiatan webinar ini. Karena ini kegiatan yang termasuk jarang juga dilakukan. Jadi Bu El ingin lengkaplah, kemarin kita sudah webinar dengan Pak Amin, juga mengarah ke strategi-strategi untuk sukses menghadapi perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang diperkuat lagi oleh Pak Roganda dari GO. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan kuat kalian, menjadikan luas wawasan kalian, anak-anakku semua, bahwa keberadaan kalian di SMA Negeri 7 cukup 3 tahun saja. Dan harus punya hasil yang baik, yang memuaskan. Beri hadiah untuk orang tua kita, tersenyum orang tua kita melihat karya kita, yaitu apa? Prestasi bisa duduk di perguruan tinggi negeri. Dan bagi yang mendapatkan KJP, jangan khawatir, maka nanti kalian akan lanjut mendapatkan KJMU. Dan bagi kami, Bapak Ibu guru, lelah kami akan hilang apabila melihat kalian semua bisa tersenyum, Bapak Ibu orang tua tersenyum, karena kalian semua sampai di tujuannya, yaitu bisa lanjut kuliah di perguruan tinggi negeri maupun kedinasan. Bu El sangat berharap konsen, fokus ya Nak ya, karena waktu kita tidak lama lagi, kelas 12 ini full di semester 5 inilah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sedangkan di semester 6 itu sudah banyak kegiatan-kegiatan seperti ujian praktek, ujian sekolah, kemudian juga ujian akhir semester, dan persiapan-persiapan kalian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Untuk itu, sekali lagi kelas 12, Bu El berpesan kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu ya Nak ya,
fokus kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung, yang mengarah kepada persiapan ujian sekolah, kelulusan, dan juga masuk perguruan tinggi. Jadi sekali lagi kesempatan seperti ini betul-betul Bu El berharap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Bu Dila, Pak Iwan, dan juga Bapak Ibu pengurus komite lainnya yang sudah bekerja sama. Kita saling bergandengan tangan dengan korlas-korlas, baik itu kelas 10, 11, 12. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan juga Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu tim manajemen. Ini semua mudah-mudahan dapat menghantarkan upaya kita lah, ini berupa upaya, kita berupaya dari semester ganjil. Semoga apa yang kita inginkan, Bu El berharap 120 siswa dari 250 siswa itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri maupun kedinasan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Roganda. Mudah-mudahan Bapak bisa memberi pencerahan kepada anak-anak kami kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 7, karena kami ingin SMA Negeri 7 tidak hanya bisa punya prestasi di dalam, tapi bisa mengharumkan namanya di tingkat Jakarta Pusat maupun di tingkat DKI. Terima kasih Pak Roganda sekali lagi atas kehadirannya, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah mensupport acara ini. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semua bisa sukses di tahun 2022 untuk kelas 12, di tahun 2023 untuk kelas 11, dan di tahun 2024 untuk kelas 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Elvira yang telah memberikan sambutannya serta arahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Elvira, oleh Pak Redik, khususnya kelas 12, ya, dimanfaatkan kegiatan ini sehingga kalian sebentar lagi akan lulus, ya, bisa mengikuti kegiatan SNMPTN dan jalur UTBK dengan sukses. Bapak Ibu, demikian sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Ibu Elvira, Kepala Sekolah SMP Jakarta. Berikutnya adalah sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dila Sinta, karena beliau ada keperluan dan izin. Untuk kesempatan di siang ini akan diwakili oleh Ibu Ayu atau Pak Iwan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elvira, Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Wakil, Ibu Prapti dan Pak Zainal, Bapak Ibu Guru yang hadir di pertemuan siang ini, Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12, dan anak-anak sekalian. Izin Bu El, saya mewakili Ibu Dila karena Ibu Dila sedang bertugas. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan sesuai dengan pesan Ibu Dila. Kepada adik-adik, anak-anak sekalian, diharapkan untuk bisa serius mengikuti materi kali ini, karena dengan kita menyimak baik merupakan kesempatan kita atau mungkin awal kita untuk berperjuangan untuk mencapai cita-cita yang akan adik-adik anak-anak capai. Saya rasa sih nggak banyak ya untuk menyingkat waktu, itu aja. Mungkin Pak Iwan bisa juga menambahkan. Saya rasa seperti itu aja Pak Zainal, pesan Budila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Wabarakatuh Bu. Pak Iwan, barangkali mau menambahkan, silakan. Cukup ya. Cukup Pak Zainal, biar lebih cepat, ya, lebih baik. Kesian anak-anak. Ya. Baik, hadirin sekalian, demikian sambutan yang dari komite yang diwakili oleh Ibu Ayu.
Bapak Ibu, para siswa hadirin sekalian, menginjak ke acara inti, yaitu webinar. Marilah kita sama-sama simak ya acara inti webinar yang pada kesempatan ini akan mengambil tema tentang sukses masuk PTN, jalur senam PTN, dan UTBK yang akan disampaikan oleh Bapak Roganda Siregar. Kepada Bapak Roganda, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Jainal. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan komite, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas SMA Negeri 7 dan para orang tua ya, siswa-siswi SMA Negeri 7. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang Ganesha Operation untuk hadir pada acara webinar mungkin yang pertama kali di SMA Negeri 7. Kalau di SMA Negeri 8 sudah 2 tahun berturut-turut sudah, kalau di SMA yang lain juga sudah sangat sering banget. Hampir setiap tahun kami hadir di sana Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik. Nah, adik-adik semua, saya akan share bahan webinar saya dulu. Ini Pak Aryo, udah nampak Pak Aryo? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Nah, bentar, kok nggak PowerPoint? Oke. Nah, adapun tema daripada kita webinar kita adalah strategi sukses masuk PTN impian. Tentu dalam hal ini bahwa segala sesuatu yang kita cita-citakan itu butuh suatu perjuangan, butuh usaha, tidak segampang membalikan telapak tangan. Terutama kalau kita berbicara masalah sukses masuk PTN. Tetapi catatan utamanya adalah bukan berarti nggak bisa. Pasti bisa asal ada kemauan. Nah, tadi sudah di presensi. Saya perkenalkan, nama saya adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, Roganda Siregar SSI, Kepala Cabang Ganesha Operation Jakarta, dan pengajar fisika sejak tahun 90, motivator, penulis buku pembahasan soal-soal SBMPTN, dan quality control fisika Ganesha Operation. Saya adalah ayah dari 3 putra, 1 putri. Putra yang pertama kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Brawijaya, sekarang semester yang ke-7, dan syukur dia sudah menyelesaikan perkuliahannya hanya 3 tahun atau 6 semester, sekarang lagi menyusun skripsi, mudah-mudahan bulan 11 kata dia paling lambat akan selesai perkuliahannya. Itu enaknya adik-adik semua, bahwa di perkuliahan pun waktunya bisa sangat singkat. Karena kalau sudah kuliah nanti, bahwa kamu cepat atau lambatnya tamat tergantung kemampuan. Seperti di SMA lagi, wajib 3 tahun. Yang kedua adalah kuliah di Teknik Industri Universitas Sudirman, dan yang ketiga adalah kelas 12 sekarang, dan keempat masih kelas 5 SD. Untuk perkenalan selanjutnya, Bapak Ibu dan adik-adik semua, boleh di lain waktu kita perkenalan. Kita mulaikan webinar kita ini. Oke. Nah, strategi sukses masuk perguruan tinggi negeri impian. Itulah tema webinar kita kali ini. Sebenarnya kalau kita lihat, terutama untuk adik-adik semua, kita bagi masa itu sebenarnya ada 3 ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kalau kita lihat, ada yang mengatakan masa lalu itu adalah sejarah, saya juga setuju. Tapi kadang-kadang kita perlu introspeksi diri dulu. Kenapa? Karena masa kini, terutama untuk adik-adikku semuanya, yang adik-adik rasakan sekarang adalah akibat atau buah daripada apa yang adik lakukan di masa lalu. Berarti kalau masa kini adalah hasil daripada apa yang adik lakukan di masa lalu, berarti masa depan itu di kebanyakan orang mengatakan apa? Sebuah misteri, saya katakan adalah masa depan itu adalah apa yang kamu kerjakan saat ini. Jadi kalau saya katakan, kakak ulangi tadi, masa kini adalah hasil daripada masa lalu, tentu masa depan itu adalah hasil daripada apa yang kamu lakukan saat ini. Sehingga kakak katakan, walaupun tes masuk perguruan tinggi negeri ada yang tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, persiapkan sekarang adik-adik
Suksesmu adalah seberapa kuat kamu berkeinginan masuk dan seberapa banyak usaha yang sudah adik lakukan semua. Berbicara tentang seleksi masuk PTN di Indonesia, ini yang kita bahas ada 2. Sebenarnya ada 3, yaitu jalur mandiri. Tapi kakak menginginkan adik-adik semua maunya lulus dari seleksi tanpa tes yang kita sebut dengan SNMPTN ataupun SBMPTN. Kenapa? Karena boleh kita katakan bahwa biaya untuk kedua seleksi ini adalah termasuk yang paling murah dibanding dengan mandiri, ya, ujian mandiri. Nah, berbicara masalah tingkat persaingan, berarti kalau kita perhatikan bahwa siswa SLTA tahun 2021 itu yang lulus adalah 4,3 juta lebih. Sementara yang lulus SNPTN itu 110.459 siswa. Ini SNPTN artinya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan atau terkenal juga dengan bebas tes. Ya, kemudian yang kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu yang lulus adalah 184.942 siswa. Ini adalah jalur tesnya. Jadi kalau kita perhatikan nanti dari kedua jalur ini yang lulus hanya nggak sampai 300.000 ya, nggak sampai 300.000. Berarti kesimpulannya adalah kita lihat perbandingannya dengan yang lulus 4,3 yang sukses lulus PTN melalui SNMPTN dan SBMPTN hanya 300.000. Itulah secara angka statistik. Oke. Kemudian di ketatnya persaingan itu, Ganesha Operation tahun ini meluluskan siswanya adalah ke berbagai PTN 43.000 lebih, naik dibanding tahun lalu yang 42.000. Di kedokteran itu salah satu prodi yang ketat, sangat ketat, itu 2.200 lebih siswa Ganesha Operation lulus ke kedokteran. Oke, itu prestasi daripada Ganesha Operation. Sekarang kita berbicara sistem seleksi masuk PTN di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sistem seleksi masuk PTN di Indonesia ada 3. Saya katakan tadi ya seperti di awal 3, yaitu apa? SNPTN, UTBK, SBMPTN. Ini Bapak Ibu mungkin bagi orang tua agak sedikit janggal mengucapkan ini karena dulu dikenal dengan SBMPTN atau UMPTN. Nah, sekarang ada istilahnya dibagi 2, UTBK, SBMPTN. Di mana UTBK-nya itu adalah ujiannya, pemilihan jurusan atau prodinya itu adalah SBMPTN. Ya, jadi dipisah sekarang. Kalau ujiannya namanya UTBK, pemilihan prodinya namanya SBMPTN. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Dan kuota masing-masing kalau kita perhatikan Bapak Ibu, SNPTN minimal, tapi boleh lebih, minimal 20% dari kuota atau daya tampung PTN tersebut minimal, berarti boleh lebih. Kalau SBMPTN itu minimal 40% atau boleh lebih. Kalau ujian mandiri maksimal 30%. Nah, untuk ujian mandiri ini ada PTN yang menggunakan nilai UTBK saja, ada juga nilai UTBK ditambah tes, dan ada juga PTN yang mengadakan tes tersendiri. Jadi artinya untuk adik-adik yang kelas 12 sekarang, kalau kamu mengikuti UTBK SBMPTN nanti bukan untuk nilaimu itu bukan hanya untuk SBMPTN saja, tetapi bisa jadi nanti digunakan untuk ujian mandiri. Bahkan tahun ini STAN pun menggunakan nilai UTBK. STAN menggunakan nilai UTBK. Oke, bagaimana strategi agar lulus SNPTN? Kita berbicara yang pertama. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan adik-adik semua atau Bapak Ibu semua, kita lihat seleksi SNPTN itu sebenarnya kalau boleh saya ulang sedikit, itu dimulai di sekolah. Diawali dari sekolah. Yaitu apa? Untuk SMA Negeri 7, itu akreditas A, 40% siswanya boleh mengikuti tahap awal atau lolos dari sekolah untuk SNPTN. Jadi misalkan seperti ini, siswa kelas 12 IPA, andaikan, ini pemisalan sederhana saya katakan,
adalah sekitar 100 siswa, maka yang boleh ikut jalur SNPTN atau SBMPTN mewakili sekolah itu adalah 40% atau 40 siswa. Ya, jadi seleksi awalnya dimulai dulu dari sekolah berlomba memperebutkan 40% terbaik di sekolah itu. Nah, berarti 60% lagi itu nggak lolos dong, nggak ikut dong mewakili sekolah di SNPTN. Maka yang 60% wajib melalui UTBK SBMPTN. Pertanyaan kedua adalah, jika seandainya adik-adik atau anak bapak ibu sudah lolos mewakili sekolah 40%, apakah sudah langsung diterima di perguruan tinggi negeri idamannya? Belum. Kenapa? Karena nanti tahap kedua adalah diperlombakan lagi siswa-siswi yang lolos atau lulus dari sekolah di tingkat nasional. Ya, di tingkat nasional Bapak Ibu. Sehingga seperti itu awalnya, sehingga kalau kita perhatikan, setelah diseleksi dari sekolah, ya seleksi sekolah, yang eligible itu artinya yang mewakili sekolah adalah sebanyak 837.387 siswa. Dan berbeda dengan 2 tahun lalu Bapak Ibu dan adik-adik semua. 2 tahun lalu yang menentukan 40% yang ikut mewakili sekolah atau yang lolos mewakili sekolah itu adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, yang menentukannya. Maka mulai tahun ini atau tahun kemarin ya kakak-kakak sekalian, itu sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi 40% terbaik yang menentukannya adalah sekolah. Nah, dari 837.000 lebih siswa yang eligible tadi, maka yang memenuhi dan mengisi administrasi adalah 595.093 siswa. Dan setelah diseleksi, inilah yang mewakili sekolah tadi saya katakan Bapak Ibu. Inilah yang mewakili sekolah 40% terbaik. Setelah diseleksi secara nasional, maka yang lolos masuk ke perguruan tinggi negeri adalah 110.459 siswa. Kira-kira gitu Bapak Ibu datanya. Oke. Nah, salah satu saya tampilkan di sini adalah perbandingan antara peminat dan daya tampung untuk ITB. Bagi adik-adik yang kepingin ITB, inilah perbandingannya. Daya tampung 2021 ini dia, dan peminat tahun 2020. Jadi perbandingannya seperti ini. Ini yang diterima, ini yang memilih prodi itu pada tahun 2020. Nah, ini tingkat perbandingannya adik-adik dan Bapak Ibu semua. Oke, coba kita perhatikan tahapan seleksi. Tadi saya katakan, seleksi pertama dimulai dari sekolah. Persaingan tingkat sekolah. Maka yang diseleksi untuk tingkat sekolah adalah matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semester 1 sampai 5. Berarti adik-adik yang kelas 12 masih ada perjuangan yang harus diperjuangkan semester 5. Untuk kelas 10 ya semua belum ada yang terlewatkan. Untuk kelas 11 masih ada semester 3, 4, dan 5. Ayo berjuang menjadi 40% terbaik di sekolah agar lulus. Nah, lolos dari sekolah mewakili 40% terbaik. Kalau untuk IPS, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, ini yang diseleksi. Lalu setelah lolos mewakili sekolah, maka masuk ke tingkat persaingan tingkat nasional. Nah, kalau adik-adik nanti dikatakan, biasanya ini pengumumannya ini sekitar awal bulan 2. Siapa siswa yang lolos mewakili sekolah. Setelah nama-nama adik-adik diumumkan lolos mewakili sekolah, maka adik-adik nanti memilih prodi. Prodi itu adalah program studi atau jurusan dan perguruan tinggi negeri. Sehingga nanti bulan 2 adik-adik sudah memilih mau ingin kuliah di mana dan PTN mana. Setelah adik pilih prodi dan PTN-nya, maka diseleksilah tingkat nasional. Apa sih yang menentukan kelulusannya? Yang pertama adalah indeks siswa, kemudian indeks sekolah, dan indeks wilayah. Untuk indeks wilayah nanti akan saya berikan
contoh-contohnya. Kalau indeks siswa itu artinya adalah nilai rapot siswa semester 1 sampai 5 yang kakak katakan lagi. Kalau indeks sekolah adalah IPK kakak kelas kalian yang lulus ke PTN tersebut. Berarti bisa saja indeks sekolah itu berbeda setiap PTN, tergantung daripada indeks prestasi atau nilai kakak kelas adik-adik semua, atau lebih tepatnya saya katakan adalah alumni SMA Negeri 7 di PTN tersebut. Dan satu catatannya adalah bahwa siswa yang lulus SNPTN tidak boleh ikut SBMPTN. Jadi ini ada perubahan bahwa dulunya ketika dari SMA Negeri 7 ada siswa yang lulus SNPTN tapi tidak diambil, maka sekolahnya yang diberi teguran. Ya, yang diberi teguran. Kalau sekarang maka siswanya yang di blacklist tidak boleh ikut SBMPTN. Oke. Nah, itu kira-kira untuk seleksinya. Jadi usahakanlah nilai semester 1 sampai 5 meningkat. Tentu dalam hal ini ulangan harian, PR dan tugas. Nah, di Ganesha Operation ini kami sangat konsen untuk membimbing siswa dalam hal ini kalau belajar di GO. Oke. Kemudian strategi belajar atau apa di GO kami buat adalah 3B, belajar, berlatih dan bertanding. Itu ada istilah. Jadi di Ganesha Operation juga kami sudah menerapkan pembelajaran untuk tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, ya. Dan kalau seandainya adik-adik masih kebingungan, di Ganesha Operation juga ada geokreasi yang kami siapkan, termasuk salah satu video pembelajaran, dan juga nanti ada TST. Artinya apa? Pelayanan di luar jam bimbel, dan itu gratis, ya. Oke, adik-adik. Nah, seandainya ingin bertanya soal, boleh enggak dari rumah? Boleh. Ini dia. Oke, boleh dari rumah. Ada nanti grup WA siswa yang kami siapkan. Kalau adik-adik mau bertanya soal, seperti ini, adik-adikku ya. Ini pelatihan di GIA. Oke. Dan juga di Ganesha Operation ada kami siapkan software SNPTN yang bisa, ini prediksi Bapak Ibu ya, prediksi yang bisa nanti kalau Bapak adik-adik semua, berarti nilai rapotnya, indeks sekolahnya, kemudian kita buat di sini masuk ke softwarenya, lalu akan diprediksi peluang adik terbesar lulus di prodi dan PTN mana, ya, lulus di prodi dan PTN yang mana, kira-kira seperti itu. Sehingga adik-adik lebih besar peluangnya untuk lulus. Nah, kemudian ini salah satu siswa GO yang saya katakan tadi indeks wilayah. Ini salah satu siswa GO yang lulus ke ITB. Ya, yang lulus ke ITB dan dia rata-rata memiliki nilai 90 semuanya. Ini ada dari Jakarta. Sengaja saya samarkan dulu nama sekolahnya ya. Ini termasuk tadi yang saya katakan indeks wilayahnya. Dan ini siswa GO yang dari Bandung yang lulus ke ITB. Nah, kalau kita perhatikan rata-ratanya 80. Artinya apa? Ada faktor indeks wilayah di sana. Ya. Jadi artinya tidak tidak nilai 9 di sekolah X belum tentu ya. Itu menjadi pemenang dibanding nilai 8 di sekolah yang lain. Ada faktor-faktor yang lain. Nah, ini juga yang kedua rata-rata 80. Ya, lulus ke ITB. Kalau dari Jakarta tadi hampir 90, maka dari Bandung. Karena ada faktor indeks wilayah di mana ITB itu adalah wilayah dari Bandung. Kira-kira seperti itu. Adik-adik dan Bapak Ibu semua. Oke. Nah, kemudian yang kedua, SBMPTN. Ya, oke, kita lihat tingkat persaingan SBMPTN-nya. Ini dia. Jumlah peserta SBMPTN tahun 2021 adalah 777.858 siswa. Lalu yang gagal 592.916 siswa dan yang lulus 184.942 siswa. Itu yang lulus Bapak Ibu. Sehingga kalau kita perhatikan angka yang lulus sangat sedikit dibanding dengan yang gagal. Berarti artinya apa? Butuh persiapan. Nah,
ini untuk UI ya, ini untuk UI adik-adik semua lah ya, adik-adik yang siswa atau Bapak Ibu, tingkat persaingan antara daya tampung dan peminat. Kalau di Ganesha Operation ini 5 tahun terakhir ada kami siapkan Bapak Ibu. Ini bisa dilihat bagaimana tingkat daya tampungnya dibanding dengan peminatnya. Pendidikan dokter 54 yang diterima, 3.000 yang 3.045 yang peminatnya. Artinya hampir 3.000 gagal ya. Sama juga dengan manajemen. Ya, hampir 3.000 juga gagal ya, tinggal sedikit lagi nih. Ini angka 37, ini angka 54. Jadi jauh sangat ketat persaingannya. Tapi saya katakan bukan tidak berarti tidak bisa lulus. Masih bisa. Kalau ada usaha adik-adik. Oke. Yang kedua adalah 50 salin ya anjir. Ayo, udah dimut dulu. Oke, yang kedua adalah dari segi materi tes. Nanti ada materi tes yang namanya TPS. Ini 78 soal. Bahkan bobotnya ini 60% bobot untuk menentukan kelulusan. Namun ini tidak diajarkan di sekolah selama 3 tahun. Kalau bahasa Inggris digabung nanti dinilai digabung ke kemampuan memahami, baca dan menulis Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini 3 tahun tidak dipelajari di sekolah, bukan kesalahan sekolah ya, bukan. Karena memang di kurikulum sekolah ini tidak diajarkan. Ya, makanya di GO ini mulai kelas 10 kami ajarkan. Kelas 10, kelas 11. Karena ini adalah topik utama atau ujian utama di UTBK SBMPTN. Selain daripada menghadapi soal sebanyak 78, siswa juga dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat. Bapak Ibu, untuk TPS ini kebanyakan adalah wacana. Dari wacana atau bacaan. Dari bacaan dimunculkanlah soal. Kalau kita perhatikan, 78 soal, 98 menit, 98,5 menit, ini rata-rata satu soal itu kalau ini cuma di screenshot doang. hanya 60 detik. Jadi sangat singkat. Makanya ke anak-anak selalu saya katakan, selain berpacu dengan waktu, anak-anak juga berpacu dengan soal, anak-anak juga berpacu dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian untuk IPA, ini dia, karena ini sebenarnya matematika 15, kimia 15, biologi 15, hanya fisika yang 13. Ini juga sekitar 58 soal, 90 menit. Berarti satu soal sekitar 90 detik. Nah, demikian juga IPS, kira-kira seperti itu. Jadi, waktu itu sangat singkat dibuat di ujian UTBK SBMPTN. Nah, bagaimana dengan solusinya? Kalau di Ganesha Operation, ini saya katakan tadi TPS kami ajarkan mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Melengkapi sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian TKA-nya juga sangat relevan. Kemudian menghemat waktu. Maka di Ganesha Operation ada kami buat namanya The King. Menjawab soal cepat, tepat, dan akurat. Contoh soalnya gini. Oke, persamaan kuadrat yang merupakan akar-akarnya kebalikan dari akar-akar 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0 adalah gitu dia. Jadi di GO itu adik-adik atau Bapak Ibu ada 2 cara kami buat mengajar siswa. Yang pertama, konsep dasar atau konsep ilmiahnya sama dengan sekolah. Jadi ini kalau saya terangkanlah di sini ya, ada orang tua, cara cepat aja saya buat. Oke, berarti ini konsep dasarnya. Artinya bagaimana mengerjakan soal itu dari rumus-rumus dasar kami terangkan di Ganesha Operation. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kami terangkan bagaimana konsep dasar mengerjakan soal tersebut. Artinya kalau kakak lihat, ini mengerjakan satu soal ini butuh 3 rumus dasar ya. Butuh 3 rumus dasar. Rumus persamaan umum yang pertama, kemudian X1 tambah X2, X1 kali X2. Tentu dengan waktu sekitar 60-90 detik per soal, ini tidak cukup waktunya. Ya, maka di Ganesha Operation kami buat konsep The King. Konsep The King-nya apa? Yang dimintakan adalah akar-akar kebalikan. Berarti saya katakan biasanya ke siswa adalah balikan aja angka depan ke belakang, belakang ke depan. Kira-kira gitu dia. Balikkan aja angka belakang ke depan, depan ke belakang. Jadi depannya tadi angka 2, berarti jadi di belakang. Seperti ini, Bapak Ibu. Belakangnya 4, jadi depan.
Kira-kira gitu dia. Jadi balikkan aja, seperti itu dia. Oke, ini saya tanya ya adik-adik dulu ya. Ayo adik-adik semua, coba dikerjakan dulu soal ini. Apa? Ingat, nama lain daripada kebalikan adalah 1/X1 dan 1/X2. Berarti kalau dikatakan 1/X1 dan 1/X2 adalah kebalikan. Oke, saya tunggu adik-adik, kira-kira apa jawabannya? Kakak katakan tadi, balikkan. Dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ayo. Jawabannya A. Oke, yang lain? A. Iya. A. Oke, coba kita lihat adikku ya. Itu begitu tadi jawabannya semua mengatakan A. Ya memang jawabannya A. Kira-kira gitu. Ada nggak soal yang kedua ya? Oke, soal kedua, ayo. Apa kira-kira jawabannya? B, Pak. B. B, Pak. Oke, B. B, Pak. Kenapa nggak C? Karena Kan katanya tadi dibalik, terus di angka tengah-tengahnya itu 7, berarti ya yang B. Tetap 7 ya. Oke, gitu ya. Oke, mantap. Jadi kira-kira gitu adikku. Nah, menghemat waktunya kami lakukan di Ganesha Operation. Kemudian apa lagi? Ada sistem tryout. Yang pertama, soalnya sangat mirip, menerapkan blocking time. Apa sih arti blocking time ini? Arti blocking time adalah bahwa ketika nanti adik-adik ujian, adik-adik tidak langsung dimunculkan semua soal. Contohnya, matematika, itu dulu muncul awalnya. Itu waktunya 22,5 menit. Jadi selama 22,5 menit, adik-adik yang ujian hanya bisa melihat soal matematikanya. Ya, soal matematikanya. Setelah 22,5 menit, soal matematik akan hilang dari komputer adik-adik, dimunculkan fisika. Selama 22,5 menit. Jadi, kalau seandainya setelah, misalkan, nggak sampai 22,5 menit, ternyata soal fisika sudah selesai. Boleh nggak diulang matematika tadi? Nggak boleh. Boleh nggak dimajukan? Nggak boleh. Gimana Pak? Kalau misalkan saya nggak ngerti fisika, 5 menit udah selesai, saya nggak lanjut lagi. Bagaimana? Ya tunggu aja sampai 22,5 menit. Jadi itu arti daripada blocking time. Arti blocking time itu artinya apa? Soal yang muncul adalah per subtest selama waktu yang sudah ditentukan. Kemudian menerapkan sistem penilaian IRT. Di sini banyak yang terjebak mengartikan ini. Dan menerapkan pembobotan klaster bidang dan ke siswa Ganesha Operation kami buat nanti adalah prediksi lulus. Oke, sistem IRT itu apa sih? Nah, gitu dia. Nah, bobot setiap soal itu tidak sama atau nilai setiap soal tidak sama. Bobot setiap soal ditentukan berdasarkan respon siswa. Jika pada suatu soal yang dijawab oleh siswa banyak yang benar, maka bobot soal itu rendah. Sedangkan jika soal yang dijawab salah oleh banyak siswa, maka memiliki yang tinggi. Ya, jadi bobot soal itu berbeda-beda tiap soal, tapi yang menentukan soal itu bobotnya tinggi dan rendah bukan pembuat soal, tetapi siapa? Adalah berdasarkan respon yang ikut ujian. Jika pada soal itu siswa banyak yang salah, maka bobot soal adalah tinggi. Jika pada soal tersebut banyak yang benar, maka bobot soal adalah rendah. Begitu adik-adik ya. Lalu ketika nanti setelah selesai adik-adik ujian, maka Ganesha Operation akan memberikan nilai seperti ini. Bahasa Inggrisnya nilainya dimasukkan ke kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dan seperti inilah nilai yang dikeluarkan juga oleh panitia LTMPT. Lalu ketika TOBK di Ganesha Operation, kepada adik-adik kami juga sarankan untuk memilih kemana sih cita-cita adik-adik semua. Oke, maka nanti setelah selesai UTB TOBK di GO, maka akan muncul seperti ini. Misalkan seorang siswa yang ikut TOBK, dia memilih pendidikan dokter UI. Prediksi lulus yang kami berikan adalah harus nilainya 128. Nilai siswa adalah 658,32. Berarti belum berhasil. Nah, kemudian teknik mesin undip.
siswa, prediksi yang kami berikan adalah 620, nilai siswa adalah 681, berarti sudah berhasil. Maka siswa tersebut sudah kami sarankan untuk memilih yang pertama teknik mesin undip. Tapi siswanya bilang, saya maunya kedokteran, nilainya kurang, gimana dong caranya? Maka kepada siswa akan kami berikan namanya evaluasi prestasi belajar, di mana dia benar dan di mana dia salah, ya, di mana siswa benar dan di mana siswa salah. Jadi yang karena siswa mau mengejar nilai kekurangannya, maka yang kita lihat adalah yang salah. Contohnya seperti ini. Nomor 8. Siswa menjawab, maka kepada siswa ini kami berikan. Siswa jawab B, kuncinya adalah C. Lalu ketika ujian, coba kita perhatikan, yang menjawab C dengan benar adalah 1,8%. Ya, 1,8%. Artinya apa? Soal ini banyak salah dijawab siswa. Artinya siswa banyak salah menjawab. Bobotnya tinggi. Maka soal-soal ini kami sarankan untuk adik-adik ulangi sambil latihan di GO, dan ketika UTBK usahakan bisa menjawabnya. Dibanding dengan contohnya nomor 2, nomor 3, jawaban siswa B, kunci C, sama-sama salah. Tapi untuk nomor 3, siswa yang benar menjawab itu 80%. Artinya apa? Kalau adik pun benar di sini, dengan mengulang-ulangi materi ini, bobot soalnya atau bobot nilainya adalah rendah. Lebih baik mengulang yang nomor 8. Strategi ini perlu diterapkan oleh siswa karena pembobotan soal tidak sama. Beda dengan dulu, mau gampang, mau sulit soal, itu nilainya 4. Benar kali 4, kurang salah. Itu dulu diberikan kepada Pak. Sehingga kesimpulannya, di GO belajar dulu, kemudian berlatih, kemudian apa? Bertanding. Setelah bertanding apa? Ayo kita evaluasi. Lulus enggak? Kalau enggak lulus, berapa kekurangannya? Nah, kalau kita lihat berapa kekurangannya, lalu dianalisis. Topik apa saja? Bukan bidang studi ya, bukan bidang studi. Oh, matematika sekian nilainya, enggak. Jadi artinya apa? Persub-bab tes, persub-topik tes diberikan kepada siswa. Sehingga kalau seandainya dia tesnya 160, maka 160 soal akan dianalisis terhadap siswa tersebut. Nah, gue kemarin kan Kemudian ini salah satu siswa GO, apa katanya? Alhamdulillah saya bersyukur banget bisa lulus di FKUI. Masih nggak nyangka dan kayak mimpi, dia aja nggak percaya lulus di FKUI. Terharu karena bisa membanggakan orang tua, semua fasilitas di GO sangat membantu saya dan bla bla bla. Kira-kira gitu adik-adik semua. Dan ini juga di ITB. Ini ada cuplikan aja ya, adik-adik. Ada cuplikan saya ambil kelulusan siswa GO yang 43.000 tadi. Nah, saya sedikit promo, udah izin dengan kepala sekolah ya, promo lah saya sedikit, saya bilang. Di Ganesha Operation tahun ini kami buka adalah the winning team, tim pemenang. Untuk kelas 11, sekarang, itu daftar untuk kelas 12, tapi gratis kelas 11-nya. Daftar untuk kelas 12, gratis kelas 11-nya. Berarti artinya apa? Mulai tanggal 15 November sudah bisa ikut, padahal yang dibayar adalah untuk kelas 12. Kalau untuk kelas 10 ada juga Bapak Ibu, ini kelas 10 tadi saya catat. Dan untuk kelas 12 ini dia. Untuk semester 2 nanti Bapak Ibu. Nah, dan ini adalah alamat GEO yang terdekat dengan SMA Negeri 7, yaitu Tebet dan Sungai Cambas. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti ditanya, dan di alamat tadi boleh juga ditanya Bapak Ibu. Oke, silakan saya kembalikan ke host atau moderator. Terima kasih Pak Roganda yang telah memberikan trik-trik atau kiat-kiat sukses untuk masuk PTN melalui jalur SNMPTN dan UTBK. Untuk siswa-siswi, para siswa sekalian, terutama kelas 12,
Ya, silakan. Apabila adik-adik semuanya ingin bertanya, silakan dibuka sesi pertanyaan. Silakan Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Silakan. Saya kan baru-baru ini pernah dengar berita, Pak. Kalau 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Nah, itu semua sebabnya apa ya, Pak? Terus gimana cara mencegahnya? Terima kasih, Pak. Oke. Langsung dijawab? Ya, ditabung dulu Pak Arungada ya. Oh, iya. Tiga, kita buka nanti sesi-sesi berikutnya. Jadi yang sesi pertama ada 3 penanya dulu. Yang pertama tadi, apakah benar salah jurusan dan kenapa penyebabnya? Silakan, yang lain. Itu ada linknya. Kalau orang tua boleh Pak, nanya Pak. Boleh Ibu, sangat boleh Iya. Ibu. Iya, Iya, silakan, mau Ibu. tanya nih Pak, kebetulan kan anak saya Bimo belum mengetahui kira-kira dia bisa mau masuk ke jurusan apa Pak, fakultasnya. Nah, apakah di GO ini bisa pada saat nanti mungkin pada saat pertemuan pertama atau apa ada tes yang bisa mengetahui dia skillnya tuh ada di mana gitu Pak, kesempatan peminatannya lah gitu ya. Memang sih dia sekarang kan ada di kelas MIPA ya Pak. Cuma mungkin apakah dari hasil nanti tesnya Bapak, apakah bisa dia misalnya mau masuk ke jurusan komunikasi gitu, ada nggak Pak ya kira-kira untuk pengkategorian dari hasil tesnya dia di GO gitu Pak? Iya, terima kasih orang tuanya Bimo dari 12 MIPA 3 bertanya tentang makasih, Pak. Ingin mengetahui bagaimana kemampuan Bimo. Iya, kemampuannya ya. Silakan nanti Pak Aruganda yang menjawab. Satu lagi, silakan. Ayo, Pak, saya mau bertanya Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, langsung aja silakan. Satu-satu, Cok. Tadi kan dari hasil skor UTBK kan udah banyak tuh Pak. Dari hasil skor TPS dan TKA kan itu kan bermacam-macam tuh Pak. Nah, cara menentukan skor akhirnya itu gimana tuh Pak? Cara menentukan skor akhir ya. Oke. Baik, silakan Pak Aruganda. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama luar biasa, 87% ya salah jurusan. Saya baru pertama mendengar. Ya, baru pertama mendengar 87% salah jurusan. Nah, yang saya sampaikan kepada adik-adik adalah seperti ini. Di Ganesha Operation sekaligus menjawab dengan orang tua Bimo tadi ya. Biasanya yang dia lakukan adalah ada 2. Pertama, itu ada pemilihan jurusan sesuai dengan kemampuan dan minat. Yang kedua nanti ada psikotes. Ya, psikotes. Sehingga kalau kita harapkan dengan psikotes ini, anak-anak bisa mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Itu dia. Jadi sebenarnya tujuan psikotes itu adalah mengetahui apa sih potensi dari dalam diri adik-adik itu semua. Jadi dengan potensi ini diharapkan nanti ketika kuliah dan bekerja, adik-adik semua berkembang. Saya kira seperti itu dia. Adik-adik semua berkembang. Jadi itu yang saya sampaikan ke yang pertama dan yang kedua. Jadi orang tua Bimo juga itu nanti ada psikotes. Dan yang kedua adalah kalaupun itu untuk pemilihan prodi itu selalu saya katakan, biasanya kalau saya konsultasi di GEO saya tanya, apa dasarmu memilih prodi ini? Ada 2 faktor yang terjadi kadang-kadang. Yang pertama adalah eksternal. Dia didorong dari luar. Ada faktornya seperti ini. Dilihatnya pengacara itu semua rata-rata kaya dan sering masuk televisi, akhirnya dia mengatakan apa? Saya ingin jadi pengacara, Pak. Karena terkenal semua. Nah, itu nanti kecenderungannya adalah tidak berkembang gitu ya. Atau ingin jadi dokter. Oke, ingin jadi dokter kenapa? Karena mungkin suatu saat, suatu ketika dulu dia melihat ada dokter yang menolong orang-orang dekatnya, sehingga dia merasa saya harus kedokteran. Hal-hal ini memang yang membuat kadang-kadang tidak berkembang. Tapi kalau dia dari potensi dirinya, itu saya katakan adalah pasti berkembang. Makanya di Ganesha Operation ada namanya psikotes. Kira-kira gitu untuk orang tua juga dari Bimo.
kira-kira gitu. Untuk skor akhir, jadi kalau skor akhir itu juga saya pernah ikut di UI ya, ada seminar di UI yang dipandu oleh LTMPT, itu nanti kan TPS-nya 60%, TKA-nya 40%. Nah, kalau misalkan seperti ini, matematika, fisika, kimia, biologi, itu kan 40% tadi kan 60 berbanding 40. Apakah dibagi rata? Matematika 10%, kimia 10%, biologi 10%, kimia 10%, atau fisika 10%. Itu tidak. Jadi nanti itu dibobotkan berdasarkan klaster pemilihan prodinya. Artinya misalkan gini, untuk teknik pasti, atau untuk teknik jurusan-jurusan teknik itu yang paling tinggi bobotnya adalah nanti untuk dari TKA-nya matematika dan fisika. Untuk kedokteran adalah kimia dan biologi. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang bertanya skor akhir. Jadi skor akhirnya bukan berarti skor TPS-nya dijumlahkan baru dibagi dengan 4. Skor daripada TKA-nya dijumlahkan baru dibagi dengan 4. Itulah skor akhir, bukan. Ada pembobotan per klaster bidang. Kira-kira seperti itu. Yang bertanya untuk skor akhir itu. Kira-kira gitu Pak Jenal? Ya, baik. Saya buka lagi sesi kedua untuk 3 penanya. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Assalamualaikum, Bu. Saya mau nanya. Ya. Ya, ada Ibu dulu ya, Ibu Parves atau Nayo. Silakan, Bu. iya, terima kasih. Izin Pak, untuk Pak Roganda ini mau bertanya. Anak saya kan kelas 10 Pak, dan mau mulai saya ikutkan saja bimbingan belajar supaya persiapan nilainya tetap stabil atau semakin naik. Tapi saya sudah pernah daftar untuk yang di Tanjung Duren, cuma nggak ada jawaban Pak yang via WhatsApp. Mohon kalau ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Terima kasih. Makasih Pak Senal. Baik, terima kasih Ibu. Nanti silakan ditindaklanjuti oleh Pak Roganda. Baik, setelah Bu Marpes silakan, tadi ada Bapak siapa yang ingin bertanya? Halo, Bu, saya mau. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Saya dari orang tua murid Ajra kelas 12, Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya, ya kalau jalur SNPTN kan saya tahu tuh dari pengalaman anak saya. Ya, dari alumni ya, Bu ya. Alumni sekolah. Nah, dari SMA 7 ada nggak tuh alumni yang jurusan teknik, Pak? Ada teknik di perguruan tinggi negeri. Ya itu aja Bu, saya mau nanyanya. Saya tahunya gitu, pengalaman abang saya, anak yang gede. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, baik. Nanti akan dicari atau barangkali nanti dari Bu Solis selaku BK, barangkali nanti bisa membantu pertanyaan dari Bapak terkait dengan apakah ada alumni 7 yang diterima di perguruan tinggi jurusan teknik ya. Baik, terima kasih. Ya, Satu Pak, lagi, siap. silakan. Ada Saya, Pak. Aduh. Ya, silakan ya. Nabila ya, Nabila. Mau tanya Nabila? Ya Pak, saya nggak mau nanya, saya mau bantu jawab. Ada Pak yang ya nanti ya Nabila, nanti kita Sabar dong. satu lagi ya, sabar Nabila. Ya, silakan. Nabila, kamu diam Nabila. diam. Ayo kelas 12 khususnya silakan. Kesempatan ya, gunakan Pak, yang saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Sofian Maulana Seni dari 11 IPS 3. Saya mau tanya, Pak. Ilmu komunikasi itu adanya di universitas mana aja? Terus prospek kerjanya itu apa aja, Pak? Ya, terima kasih. Baik. Oke. Baik, sesi kedua. Silakan Pak Roganda. Oke, terima kasih Bu Marpes. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang belum ada respon. Dan tadi saya di chat sudah saya buat nomor saya langsung untuk yang mau komunikasi. Kemudian tadi pertanyaan kedua udah itu sekolah yang menjawab, bukan saya nanti Pak Denali. Nah, kemudian yang ketiga itu ilmu komunikasi. Sebenarnya ini kalau di mana saja ada, gitu kan.
Cuman kalau kita sebutkan di sini kan agak apa, boleh nanti di japri saya, ada nomor saya tadi, nanti saya jawab ya. Kira-kira seperti itu. Kalau prospek kerjanya, ya tentu yang namanya komunikasi hampir setiap peluang kerja itu pasti. Namun saya katakan ke adik-adik semua, satu hal adalah jurusan apa atau lulusan daripada apapun yang kamu pilih prodi, yang pertama adalah yakinkan dirimu bahwa kamu bisa bekerja dimanapun dengan menunjukkan kemampuan. Kira-kira gitu dia. Menonjol di antara alumni tersebut. Kira-kira gitu. Jadi saya katakan adik-adik semua gini, ibarat seperti ini dalam pemilihan prodi ini. Memang bukan hanya di sekolah, mungkin di kami juga. Selalu kami katakan apa? Sesuaikan dengan kemampuan dan minat. Jadi kami dahulukan dulu kemampuan dan minat. Yang kadang-kadang adalah ingin ke kedokteran semua, tapi secara kemampuan tidak. Makanya kalau kita perhatikan tadi kedokteran itu, daya tampung hanya 54, tapi pesaingnya 3.000-an. Tentu ini sayang, saling bunuh-bunuhan kan. Artinya dalam arti bunuh-bunuhan itu, persaingannya 3.000 yang gagal, gitu dia. Padahal mungkin 3.000 ini kalau mau harus kedokteran, caranya ada dua. Kalau mau harus kedokteran mungkin bisa merata. Misalkan di UGM, atau jangan bertumpuk di UI semua. Berpindah ke PTN lain. Sayang kan, itu potensi yang luar biasa itu. Yang 3.000 itu akhirnya harus gagal sebanyak 3.000 siswa, karena mungkin harus di UI. Itu kendala pertama. Yang kedua, mengalah sedikit. Gitu ya. Artinya, selalu saya katakan kalau di Geo, yang kamu inginkan PTN-nya atau prodinya. Nah, gitu dia. Kalau memang, Pak, saya harus ingin kuliah di UI, jangan bersaing di kedokterannya. Dan itu bisa diketahui di Geo, bisa nggak? Bisa. Hasil TOBK-nya. Berapa sih nilaimu dibanding dengan prediksi lulus Geo? Kalau memang jauh, ya kemungkinan gagal. Di antara siswa Geo aja dia bersaing, udah kemungkinan gagal, apalagi diadukan dengan seluruh siswa se-Indonesia. Jadi selalu saya tanyakan ke siswa adalah, kamu inginnya prodinya atau PTN-nya? Kalau prodinya, artinya misalkan, saya harus dokter, ayo jangan di UI, karena nilaimu kurang. Tapi kalau mampu memang bersaing, ya selalu kami katakan, yuk bersaing di sini. Atau prodinya, Pak harus di UI saya, oke, jangan di kedokteran. Misalkan kesehatan masyarakat atau jurusan yang lain lah, yang mungkin lebih besar peluangnya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Roganda, jelas ya. Anak tadi sudah begitu lengkap jawabannya. Silakan Bu Sulis, tadi pertanyaan dari Pak siapa tentang apakah ada alumni SMA 7 yang diterima di jurusan teknik. Ya, beliau mungkin akan menghubungi untuk meminta apa ya, pengalaman lah, berbagi pengalaman seperti itu. Silakan Bu Sulis. Baik, untuk Bapak yang tadi bertanya, dari alumni tahun ini, anak-anak kita ada yang ada cukup banyak juga yang diterima di teknik. ITERA itu ada lebih dari 4, 5 atau 6 gitu yang diterima di ITERA. ITERA itu adalah Institut Teknologi Sumatera. Jadi itu teknik semua jurusannya. Kemudian di PTN lain juga ada yang jurusan teknik, Pak. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak mau datanya akan saya berikan ke putranya, Pak. Nanti putranya suruh boleh minta private chat ke saya atau WA ke saya, nanti saya berikan datanya. Itu sih kepada anak-anak sudah saya sampaikan. Barangkali ada orang tua yang mau juga datanya, nanti boleh saya berikan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Sulis informasinya. Alhamdulillah Pak iya, sudah lumayan banyak yang diterima di ITERA. Mudah-mudahan tahun ini terus bertambah ya. Amin. Baik, saya buka lagi sesi yang ketiga untuk 3 penanya. Monggo, silakan dari orang tua, silakan. Mungkin 86, Pak. Pak, gini ya Pak, saya kan pengen banget masuk ke sastra asing. Nah, terus sepas saya ikut tryout, nilai saya yang paling besar tuh bahasa Inggris sama penalaran umum. Terus pengetahuan kuantitas dari saya itu anjlok banget, Pak. Itu saya masih berpeluang nggak, Pak? Iya,
baik. Ingin masuk sastra asing tapi nilainya masih apa? Ya pas-pasan ya. Oke, baik, nanti akan dijawab oleh Pak Rongga. Baik, tadi di belakang siapa tadi, Rehan? Silakan. Ya, silakan, masih ada. Tuh tadi ada yang mau nanya tuh. Ya, Bu, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya orang tua murid dari GEA Alia Rahma 11 IPS 2. Mau tanya, Pak, biasanya kalau di kelas 12 itu ada tambahan nggak, Pak? Kayak misalnya les tambahan khusus menghadapi ujian gitu. Karena waktu SMA kakaknya itu ada, Pak, wajib gitu. Jadi kita bayar nih berapa gitu. Kan itu lebih mudah, Pak, daripada kita les di tempat lain gitu. Terima kasih, Pak. Itu aja mungkin. Terima kasih Ibu Gea. Nanti akan dijawab oleh Bu Sulis ya, atau Bu Prapti nanti terkait dengan apakah ada tambahan siswa di kelas 12 seperti itu. Yang jelas mungkin ada, nanti penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sulis dan Bu Prapti. Satu lagi, silakan. Boleh nanya, Pak? Boleh sekali, silakan ya, silakan. Buat Paroganda, saya mau tanya, sistem SBMPTN tahun ini sama nggak kayak sistem tahun sebelum-sebelumnya? Udah sih itu aja. Karena kan kabarnya sama kayak tahun 2019, apakah itu bisa dipastikan benar? Terima kasih. Baik, ya. Pak Ronganda, ada 2 pertanyaan terkait dengan nilai bahasa, Pak. Yang kedua tentang apakah masih sama sistemnya SBMPTN dulu atau nanti, ya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu yang kedua tadi, Josan. Apakah sama? Kalau masalah sama belum bisa kita pastikan sampai sekarang. Tetapi pengalaman menunjukkan itu sangat jarang berubah dalam waktu yang dekat, gitu dia berubah-ubah seperti itu. Pada kecenderungannya itu selama ini ya puluhan tahun baru berubah. Cuman tahun lalu ada perubahan, 2 tahun lalu ada perubahan karena pandemi corona. Itu pun karena pandemi corona, di mana yang diujikan hanya TPS. Jadi matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi, ekonomi itu nggak ditanya, hanya TPS murni. Itu menghindari kerumunan. Jadi siswa waktu itu diujikan hanya TPS 2 tahun lalu itu. Anak saya ketika itu ujian. Nah, itu karena ada sesuatu hal. Tetapi pada umumnya dari pengalaman selama ini itu jarang artinya bertahun-tahun baru diganti, karena mengganti sesuatu sistem itu nggak secepat karena butuh proses daripada alat-alat dan yang lainnya. Jadi kalau prediksi ini prediksi ya, kalau prediksi saya itu akan masih tetap, sungguh pun mungkin pola sedikit-sedikit dirubah, kira-kira gitu dia, Josan. Karena pengalaman belum pernah sejarah tiba-tiba ganti tahun ini ganti lagi enggak. Ini kan sistem yang IRT ini kan sistem baru masih ini, sekitar 4 atau 5 tahun dilakukan, kira-kira gitu dia. Nah, kemudian kalau untuk yang pertama nilai bahasa masih rendah, saya nggak bisa menjawabnya Pak Jenal, kenapa? Yang rendah Pak itu Pak yang pengetahuan kuantitatif, bahasa mah tinggi Pak, bahasa Inggris sama penalaran umum. Belajar lagi, On. Oke, gini. Jadi kalau pengetahuan kuantitatif itu kan matematika ya, matematika dasar. Dan saya tidak bisa jawab kenapa, saya nggak tahu dia si adik tadi ikut tes di mana, sudah sesuai nggak dengan bobot UTBK, kira-kira gitu dia. Jadi karena sekarang ini ada beberapa tes yang saya katakan yang lebih murah, sekitar 20.000, 25.000, bahkan di Twitter juga banyak. Itu kita saya nggak bisa mengomentari itu. Nggak bisa ngomentari gimana sistemnya sih, gimana bobot soal mereka, gimana sistem penilaiannya, sudah benar atau tidak. Kira-kira seperti itu saya lihat. Karena banyak yang menawarkan termasuk di Twitter atau di yang di mana, karena dia gratis, saya lihat itu pembobotannya gimana, sistemnya gimana. Jadi nilai yang ada katakan tadi saya nggak bisa komentari, kecuali misalkan di Geo, ini nilai saya di Geo gimana ini, bisa kira-kira gitu dia, Pak Zainal. Oke, baik. Terima kasih Pak Ronganda. Baik,
untuk nilai mungkin nanti Bu Sulis akan sedikit mungkin akan membantu menjawab pertanyaan dari siswa yang bertanya, termasuk tadi orang tua yang bertanya apakah di SMA 7 ada program ya untuk kelas 11 atau kelas 12 terkait dengan persiapan masuk SNMPTN atau UTBK. Silakan Bu Sulis. Baik, mungkin kalau yang akan dipersiapkan oleh sekolah itu hanya yang jalur SNMPTN saja. Tapi kalau untuk UTBK itu biasanya anak-anak kalau misalnya sekolah nanti ternyata memberikan keputusan, misalnya anak-anak ada bimbel gitu ya di sekolah, itu mungkin saja. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu biasanya anak-anak nanti akan memilih bimbelnya sendiri-sendiri gitu di luar gitu. Tapi kalau untuk SNMPTN nanti sekolah akan menyiapkan peringkat dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat akan enggak, sudah cukup. Mungkin itu aja Pak Zainal. Baik, mungkin begini Bu Sulis, untuk siswa terkait dengan nilai mungkin yang diutamakan nilai yang grafiknya meningkat gitu ya. Iya betul. Itu, ya. Ya. Ini udah pernah saya sampaikan juga. Jadi kalau untuk jalur SNMPTN nanti memang ini yang pertama adalah 40% besar itu ya, 40% dari seluruhnya, 40% dari angkatan IPS, perminatan ya, 40% juga dari IPA gitu. Nanti masing-masing itu akan disebut sebagai siswa eligible gitu. Mereka yang akan berhak untuk mengikuti jalur SNMPTN. Nah, itu nanti tapi bisa ditentukannya setelah mendapat nilai semester 5, karena yang akan diminta adalah total semester 1 sampai 5. Kalau untuk sekarang masih belum bisa ya, tapi mungkin bisa dikira-kira, atau kalian misalnya bisa saja menghitung sendiri nilai kalian gitu. Kira-kira berapa totalnya? Rata-ratanya berapa? Dari 6 mapel inti, 6 mapel ya, 3 mapel inti dan 3 mapel peminatan yang seperti yang sering Ibu sebutkan ya. Mungkin seperti itu Pak Zainal. Baik, terima kasih Bu Sulis telah menjawab. Jadi untuk para siswa semua, untuk SNMPTN dan untuk sukses untuk ke PTN dengan jalur SNMPTN atau BK, insya Allah sekolah dan dengan kerjasama dengan komite akan kerjasama dengan Ganesha Operation, termasuk dengan Pak Organisasi Regar, insya Allah ya Pak, akan kerjasama. Insya Allah nanti kalian atau para siswa akan dibimbing ya supaya sukses nanti untuk meraih cita-cita keinginan supaya masuk ke PTN atau Dinasan Negeri. Baik, kalau masih ada pertanyaan dari siswa sebelum kita akhir jam 3, silakan. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Ya, silakan. Pak Zainal, boleh saya bertanya ke Pak Roganda? Ya, silakan. Pak Roganda, saya mau bertanya, ini mungkin mewakili anak-anak semua ya. Jadi untuk mencapai nilai UTBK yang diinginkan itu sepertinya harus kepala 6 ya Pak ya, kepala 5, kepala 6 baru aman gitu ya Pak. Ya, jadi secara umum rata-rata nasional itu 500. Jadi kalau di bawah 500 itu di bawah itu dia. Iya. Jadi di atas 500-an. Kalau untuk Jawa sepertinya sekitar 580 ke atas aman bersaingnya. Iya. Gitu. Kemudian Pak, kira-kira berapa kali mengikuti tryout supaya bisa mencapai nilai itu Pak? Supaya misalnya gini, ini setidaknya harus mengikuti tryout sebanyak sekian kali gitu, supaya bisa mencapai nilai UTBK yang seperti diinginkan gitu Pak. Mungkin ada saran dari Pak Roganda? Sama seperti yang saya sampaikan ke Bu Kepala Sekolah dengan komite ya, sebaiknya biar bisa kita evaluasi perkembangannya naik atau turun dan peluangnya bagaimana, itu 4 kali UTBK. Iya, kalau hanya 1 kali kita nggak bisa menganalisis 1-2 kali gitu kan. Jadi sebaiknya kalau bisa 4 kali UTBK. Kira-kira gitu Bu Sulis. Pak, jika misalnya gini, sudah 4 kali ikut tryout tapi nilainya selalu di bawah 300 atau di bawah 400 gitu. Itu gimana Pak? Ada titik yang Nah, kalau seperti itu nanti biasanya kalau di Geo ya, itu
biasanya kita konsultasi pemilihan jurusan itu nanti kita cari nih yang PTN dan prodi yang memang menampung nilai segitu yang bisa peluang lulus dan lulus. Ya. Baik, Pak. Iya, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Pak Ruganda. Iya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Bu Sulis dan Pak Ruganda. Silakan, ada waktu 2 menit. Ya, ada pertanyaan silakan yang terakhir dari Pak, saya nanya Pak. Silakan Bu. Iya, saya dari mamanya Revani. Untuk kelas IPS, Pak. Kelas berapa, Bu? 12. Kelas 12. Iya. Kelas 12 IPS 1. Ya. Untuk anak-anak IPS, biasanya Pak, kalau untuk masuk PTN itu, nilai berapa minimum mereka yang harus mereka bisa capai gitu Pak? Karena terus terang ini yang untuk seperti kayak sosiologi, geografi, sejarah itu ya, itu kebetulan anak saya memang udah bimbel di luar ya. Kalau ngelihat dari TO-nya kok rendah terus gitu Pak. Jadi agak khawatir saya. Makanya yang saya tanyakan untuk IPS itu minimum untuk masuk PTN itu berapa ya gitu. Makasih ya Pak. Ya. Pak Ruganda ada Bu Sulis yang menjawab. Siapa Bu Sulis? Bu Sulis ya. Kan Pak Ruganda strateginya gimana Pak? Jadi seperti ini saya katakan, ya saya tidak bisa mengatakan harus seperti ini, tergantung jurusannya. Jadi setiap jurusan itu berbeda-beda prediksi lulusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi artinya apa? Untuk IPS, untuk ekonomi dan mungkin untuk sastra Inggris itu berbeda nilainya. Tapi secara gambaran umum, saya katakan tadi sebaiknya adalah di angka 580 ke atas untuk di Jawa ya, di Jawa rata-rata seperti itu dia. Dan ini juga seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, perlu kehati-hatian. TOBK itu siapa yang menyelenggarakan? Sudahkah memang mereka kompeten untuk melakukan itu? Kira-kira gitu. Sudahkah memang bobot soalnya disamakan dengan bobot UTBK sebenarnya? Sudahkah sistem penilaiannya IRT? Sudahkah pelaksanaannya memang blocking time? Nah, artinya gini, kalau saya katakan secara garis umum Bapak Ibu, ketika dia TOBK langsung keluar nilainya, menurut saya itu belum menggunakan IRT. Kenapa? Karena sistem IRT itu harus dikumpul dulu semua pesertanya. Lalu sekaligus diperiksa, di nomor 1 berapa benar, berapa salah gitu dia. Jadi kalau banyak yang benar, bobot soalnya rendah, kalau banyak yang salah, bobot soalnya tinggi. Jadi kalau misalkan anak Bapak Ibu TOBK langsung keluar nilainya, ya pemikiran saya itu belum IRT murni. Karena kalau IRT itu harus terkumpul dulu jawaban semua siswa, dari situlah baru ditentukan nanti bobot persoalnya. Karena indeks item respon teori, berarti respon daripada peserta ujian. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Tapi kalau saya katakan untuk di Geo selalu kami katakan ya rata-ratanya 580 ke sampai ke 600-an gitu dia. Amannya. Dengan catatan acuannya TOBK Geo gitu dia. Kalau di tempat lain mungkin Bapak Ibu konsultasi dengan mereka. Saya nggak pernah mengomentari karena memang saya nggak tahu sistem mereka itu dia. Oh, jadi 580 sampai 600 ya, Pak? Patokan kita itu aja ya? Dengan catatan Salam Bapak dari Ibu Binjai. Geo ya. Jadi kalau tempat TOBK-nya bukan di Geo, saya nggak pernah mengomentari yang di luar gitu dia. Oh, oke, paham. Ya paling nggak secara gambaran lah, Pak, biar ada gambarannya gimana gitu, yang bagusnya. Karena Makasih gini, ya, Pak. anak saya ada di sekolah. Di sekolah, anak saya kelas 12. Ikut TOBK dari luar. Nilainya semua rata-rata 300. Ini gimana saya bilang ke sekolah, kok bisa 300 kemana-mana pun nggak lulus. Kira-kira gitu kan, hampir semua siswa 300. Ini gimana sistemnya? Coba dong ditanyakan ke panitianya, berapa sih yang lulusnya? Saya bilang, ini pengalaman anak saya yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Gitu dia. Baik, jelas ya Ibu tadi yang bertanya. Bu Sulis ada tambahan? Jelas, Salam Pak. dari Jelas. Binjai. Makasih Pak, banyak, mau Pak. tanya, Boleh, Pak? Ya, silakan Bu. Ya, Izin, Pak. silakan. Ya, silakan Bu.
Untuk Pak Roganda mau nanya, kalau siswa yang sudah les di GO, itu apakah mereka akan diberitahu kira-kira jurusan apa yang mereka akan jalankan yang kira-kira sesuai sama bibit-bebet nilainya dia, Pak? Iya Bu, nanti mulai bulan 1 itu sudah di HP anak Bapak Ibu, dia sudah bisa memilih jurusan dengan memasukkan nilainya. Jadi ada aplikasi geokreasi di GO, di mana Bapak Ibu dengan anak juga bisa bermain simulasi di rumah. Contohnya, masukkan nilai TOPK 1 di jurusan ini, berapa persen peluangnya. Muncul nanti itu Bapak Ibu, bulan 1 atau bulan 2 sudah bisa itu di geokreasi anak-anak. Januari ya Pak? Di bulan Ya, bulan Januari atau Februari Bu ya, sudah ada nanti simulasi-simulasi. Kalau sekarang belum ya? Kalau sekarang datang aja ke GO Bu, di aplikasi anak-anak belum, karena nanti nilai rata-rata ke anak-anak masih belum stabil. Jadi kalau kita tampilkan nanti seperti itu, anak-anak mungkin berpikir, oh, saya nggak lulus gitu dia. Jadi psikologisnya agak terbeban. Tapi kalau Bapak Ibu mau datang ke GO, di GO bisa kok dibuat simulasi. Oke, siap. Makasih Pak Roganda. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Pak, mau nanya lagi satu boleh Pak? Iya, Pak Roganda apa masih bisa ditambung Boleh, pertanyaan? boleh. Saya khusus sudah saya siapkan waktu untuk Silakan. Gini Pak, kebetulan kan Bimo dari kelas 10 ya, 10, 11 itu dia nggak pernah ikut bimbel Pak, terus terang. Nah untuk saat ini misalnya saya berminat untuk join di GO, apakah ada kans untuk anak saya gitu kira-kira bisa dinilai UTBK-nya itu di 500 dengan mungkin kan Bapak tadi bilang di awal ada psikotes, berarti kan nanti ada penjuru, istilahnya Bapak bisa mengarahkan lah anak saya kansnya masuknya di mana gitu Pak. Seperti itu masih bisa mungkin nggak Pak anak saya ikut di GO dengan rentang waktu yang cukup singkat ya Pak gitu. Oke, baik, Pak. Ibu saya jawab jujur, saya sebenarnya kalau ditanya ada peluang ada, tapi seberapa persen saya nggak tahu. Kenapa? Saya nggak kenal Bimonya gitu kan, saya belum bisa mengenal dia sebenarnya seberapa giat dan seberapa gigi dia. Pada saat pertamanya Pak, pada saat pertama ada tes ya Pak, untuk kan kalau kita misalnya les bahasa Inggris kan ada replacement test gitu. Nah kalau di GO untuk start awalnya ada seperti itu nggak Pak, tes awalnya? Enggak, bisa tahu untuk kemampuan? Kita tidak ada di GO tesnya karena nanti setelah kita jadi baru dites di TOBK. Tapi saya sampaikan ke Bapak Ibu itu bisa nggak? Sangat bisa. Dengan catatan artinya si Bimo harus lebih ekstra mengimbangi yang sudah lebih dulu les kira-kira gitu dia. Sangat berpeluang sangat. Ini masih bulan 10 berarti masih ada sekitar 6 bulan lebih waktunya untuk mempersiapkan bisa diri. join itu startnya di bulan apa Pak? Sorry Pak tadi kurang. Mulai sekarang kami udah membuka Bu, mulai sekarang. Oh, udah buka ya. Oke. Ya Bu. Ya deh Pak, nanti saya konsul dengan suami dulu ya. Makasih baik, ya Pak. Bu. Baik Bu. Baik Bapak Ibu. Pak, cara bikin belajar tetap gimana sih? Tetap enak itu gimana sih Pak? Kadang-kadang saya ketagihan HP. Aman kan yang di rumah ketagihan HP. Memang dimulai dari dalam sih. Jadi kalau saya katakan ke anak saya di rumah, bahkan anak saya yang ketiga ini luar biasa. Dia mengatakan ke ibunya sih, saya nggak mau kuliah. Saya menemani ibu aja lah katanya. Udah sampai ke tingkat itu dia depresinya. Tapi syukurnya sekarang Bapak Ibu malah dia hampir sekarang tiap hari belajar. Jadi setelah ibunya cerita ke saya lakukan pendekatan-pendekatan yang ke dia. Akhirnya sekarang ya tiada hari tanpa belajar. Bahkan saya lihat peringkatnya di GO pun udah peringkat naik, peringkat 7 dia. Artinya sebenarnya yang saya sampaikan ke dia, apa sih tujuan hidupmu? Mau jadi apa nanti? Coba bayangkan kalau itu gagal kamu raih dengan akibat dari menit ini. Kemudian yang kedua, yang penting selalu saya tekankan ke anak-anak adalah perjuangan adik-adik kelas 12 SMA bukan perjuangan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bukan. Tapi perjuangan seumur hidup. Itu ya, perjuangan seumur hidup. Kalau kamu nanti masuk misalkan kedokteran, sampai ke liang lahat, namamu ada di sana dokter ini. Jadi perjuangan yang kamu lakukan sekarang adalah perjuangan seumur hidup. Pilihannya adalah
mana yang kamu pilih habis-habisan 6 bulan ini, kamu nikmati 40 tahun, main-main 4 bulan ini atau 6 bulan ini, sengsara 40 tahun. Nah, kira-kira gitu apanya, sederhananya saya memandangnya. Karena ini bukan lagi hanya sekedar ingin masuk SMA, hanya 3 tahun. Ini enggak, ini pondasi awal membina para dunia di kuliah ini. Maka saya katakan ke anak-anak adalah habis-habisan lah sampai bulan 4. Dan akan kamu nikmati seumur hidup. Ada kok batas penderitaan itu. Jadi kalau saya sampaikan ke kelas 12, ada kok batas penderitaan itu. Kalau kamu anggap itu menderita, atasnya ada. Kapan? Bulan 4. Setelah bulan 4 nanti perkuliahan dimulai bulan 8. Nanti bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 boleh kamu siang malam tidur terus, main game terus. Alaslah di situ. Tapi mulai sekarang sampai bulan 4 katakan tidak ada game, tidak ada handphone, tidak ada ini. Ya, setelah itu apa? Nikmati seumur hidup dan kamu akan tersenyum. Jadi pilihannya adikku adalah berjuang 6 bulan untuk 40 tahun ke depan, atau main-main 6 bulan menderita 40 tahun ke depan. Kira-kira gitu secara sederhana. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya akan mencoba mempertebal iman saya lagi. Yang apa? Karena Pak Roganda. Ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan dengan Pak Roganda, insya Allah, atau mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi. Baik Bapak Ibu, para siswa sekalian, karena waktu jadi udah nggak pakai jari-jari yang politek itu lagi ya. Silakan coba lagi. Silakan cebok lagi udah nggak lagi. Ya Mbak. Oke, hati-hati Mbak Iren. Ya Mbak, dan hati. 1, 2, 3, 4, 4 ya. Iya benar. Ya. Bapak Ibu mohon di-mute dulu sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian acara kegiatan webinar di sore ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Roganda Siregar bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kelas 10, kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus ya, dan akan berjuang mengikuti kegiatan baik senam PTN atau maju mundur. Nanti silakan keluar kalau dia pada tag. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Roganda ya atas waktunya, dan terima kasih kepada coba nggak pengurus komite, langsung aja nggak apa-apa. Kelas, terima kasih. Bu Sulis, Guru BK, terima kasih. Dan orang tua kelas yang kelas setia, putrinya, bisa berjalan dengan sukses. Dari saya, pembicara, ucapkan terima kasih sekali lagi. SMA kelas 2. Tidak ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup sama-sama acara ini. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, izin live duluan. Terima kasih Pak Roganda. Terima kasih Pak Roganda. Informasinya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis. Ayo, Ibu. Bu Ana, saya duluan ya Bu. Maaf Ya ya. Pak Jenal. Ya, sampai jumpa. Oke Pak Jenal, makasih Pak Jenal. Mohon izin live juga. Bapak Ibu kelas, Pak Ibu, dan yang lain yang tidak sebutkan namanya satu persatu. Iya, terima kasih buat semuanya ya Pak. Semuanya Ibu, Bapak Ibu orang tua, didik, Korlas, ya komite, terima kasih. Ya Pak Jenal. Ya Pak Iwan. Ya, Bu Ana, makasih ya Bu Ana. Ya Pak Iwan. Saya sih Pak Iwan. Woi. Pak Iwan senang banget suaranya lemes itu.